Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Enigma CPNS. Kali ini saya akan membahas SKB bidang ekonomi dan keuangan. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, dana desa yang diberikan pada tahap ketiga adalah sebesar, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah B, 20%. Jadi jumlah besaran penyaluran dana desa tiap tahap adalah sebagai berikut. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Selanjutnya, seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi 5 yang menggambarkan A. Dasar negara Pancasila, B. Nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan, C. 5 kode etik pegawai Kementerian Keuangan, D. 5 misi Kementerian Keuangan, atau E. visi Kementerian Keuangan. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya A. Ruang segi 5 dalam logo Kementerian Keuangan melambangkan dasar negara Pancasila. Yang tiga, untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini kecuali A. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat, B. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, C. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif, D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien, E. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Jadi jawabannya adalah D. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan mempunyai 5 misi sebagai berikut. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat, menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efektif dan efisien. Soal nomor 4, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun A. 2017, B. 2016, C. 2014, D. 2012, E. 2006. Jawabannya adalah B. 2016. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Soal nomor 5, pihak yang berhak menyusun dan menetapkan indeks kesulitan geografis desa untuk menghitung dana desa adalah A. Menteri Keuangan, B. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, C. Gubernur, D. Bupati, E. Kepala Desa. Jawabannya adalah D. Bupati Wali Kota menyusun dan menetapkan indeks kesulitan geografis desa berdasarkan faktor-faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi. Nomor 6. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor A46 Tahun 2014, B. 59 Tahun 2019, C. 49 Tahun 2016, D. 56 Tahun 2016, E. 46 Tahun 2017. Jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa adalah
Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016. Nomor 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 mengatur tentang A. Standar akuntansi pemerintahan. B. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. C. Dana desa. D. Konversi penyaluran dana bagi hasil. E. Keterbukaan informasi keuangan daerah. Jawabannya A. Standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. 8. Arsitektur SIKD nasional dan SIKD daerah meliputi hal-hal berikut ini kecuali A. Arsitektur proses bisnis. B. Arsitektur data. C. Arsitektur aplikasi. D. Arsitektur teknologi. E. Arsitektur target pembangunan. Jawabannya C. Arsitektur aplikasi. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran dana bagi hasil atau dana alokasi umum dalam bentuk surat berharga negara bersumber dari pemerintah daerah atau Bank Indonesia. Jawaban nomor 8 adalah E. Arsitektur target pembangunan. Arsitektur SIKD nasional dan SIKD daerah meliputi arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Nomor 9, data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran dana bagi hasil bersumber dari pemerintah daerah atau A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Dalam Negeri. C. Bank Indonesia. D. Legislatif Daerah. E. Bupati. Jawabannya adalah C. Bank Indonesia. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum dalam bentuk surat berharga negara bersumber dari pemerintahan daerah atau Bank Indonesia. Nomor 10. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30%, tindakan yang diambil oleh Bupati adalah A. Menunda penyaluran dana desa. B. Menyalurkan dana desa hanya sebesar 70%. C. Hanya menyalurkan dana desa 2 tahap terakhir. D. Menyalurkan dana desa setelah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan. E. Tidak memberikan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Nomor 10, jawabannya A. Menunda penyaluran dana desa. Bupati Wali Kota menunda penyaluran dana desa apabila terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%. Nomor 11, standar manajemen proyek sistem informasi keuangan daerah meliputi hal-hal berikut ini kecuali A. Inisiasi. B. Perencanaan. C. Pelaksanaan. D. Pemeliharaan. E. Pemantauan. Nomor 11, jawabannya D. Pemeliharaan. Standar manajemen proyek sistem informasi keuangan daerah meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan. Nomor 12, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor A47 tahun 2016, B58 tahun 2016, C50 tahun 2017, D64 tahun 2017, E71 tahun 2017. Jawabannya C. 50 tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis A. Kas, B. Aset, C. Konseptual, D. Pendapatan, E. Akrual. Jawabannya E. Akrual. Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan pada tahun 2008, 2006, 2004, 2002 atau 2000 atau 1999. Jawabannya A. 2008. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur lembaga keuangan mikro melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 2 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 6 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2014. Jawabannya C. Nomor 1 Tahun 2013. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Menko Perekonomian, C. Menteri Keuangan, D. Inspektur Jenderal, E. DPR. Jawabannya A. Presiden. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bentuk pertanggungjawaban kinerja otoritas jasa keuangan tertuang dalam bentuk laporan, anggaran dan pelaksanaan, keuangan dan kegiatan, pengawasan dan usul, anggaran dan kegiatan, anggaran dan pertanggungjawaban. Jawabannya B. Keuangan dan kegiatan. Setiap akhir masa anggaran, otoritas jasa keuangan wajib menyusun 2 jenis laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan. 18. Perubahan unit usaha syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari A. DPR, B. Presiden, C. Menko Perekonomian, D. Menteri Keuangan, atau E. Bank Indonesia. Jawabannya E. Bank Indonesia. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dapat menjadi bank umum syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Soal nomor 19, Undang-Undang RI yang mengatur tentang perindustrian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Nomor 4 Tahun 2012, Nomor 2 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2014, atau Nomor 6 Tahun 2014. Jawabannya D. Nomor 3 Tahun 2014. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang perindustrian. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak A. 1M, B. 2,5M, C. 3,5M, D. 4M, atau E. 5M. Jawabannya adalah B. 2,5M. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5M. Nomor 21, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 adalah produk hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan A. Ekonomi mikro, B. Perbankan syariah, C. Koperasi, D. Usaha kecil menengah, E. Rahasia dagang. Jawabannya E. Rahasia dagang. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang rahasia dagang. Oke, soal nomor 22. Segala hal yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan diatur melalui Undang-Undang A Nomor 21 Tahun 2011, B Nomor 37 Tahun 2011, C Nomor 18 Tahun 2012, D Nomor 24 Tahun 2013, E Nomor 13 Tahun 2014. Jawabannya A.
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 23, kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah A. Redenominasi, B. Inflasi, C. Deflasi, D. Devaluasi, E. Revaluasi. Jawaban nomor 23 adalah E. Revaluasi. Revaluasi adalah kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nomor 24. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak berapa tahap? A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%, tahap 3 pada bulan Oktober sebesar 20%. Pembakuan data sistem informasi keuangan daerah bertujuan untuk kemudahan A. Pengumpulan data, B. Komunikasi data, C. Kompilasi data, D. Konsolidasi data, E. Validasi data. Jawabannya adalah B. Komunikasi data. Pembakuan data sistem informasi keuangan daerah meliputi jenis, periodisasi, dan elemen data yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi data. Sekian dulu soal SKB kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk men-share soal-soal CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.